Saudara-saudara, berbahagia kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini agar kita selalu terberkati. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kita di satu hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas hidup baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin datang kepada Tuhan dan kami ingin sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Berkati kami di dalam kehidupan kami di satu hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Inang Sintua R. Boru Situmorang. Selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan kita akan juga mendengarkan pertanyaan yang akan dibacakan oleh Inang Hutapea Boru Hutagalu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Sintua R. Boru Situmorang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya menghadapi rasa takut dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Terima kasih. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yang boleh menjadi kekuatan kita di satu hari ini adalah bagaimana kita diingatkan kembali bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Di dalam firman Tuhan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apapun yang dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudariku yang kekasih, tidak ada manusia yang tidak pernah ditolong oleh seseorang. Pasti dia pernah menerima pertolongan dari siapapun, terlebih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimanapun keadaan kita di dalam kehidupan kita pasti pernah menerima pertolongan orang lain. Karena tidak ada satu manusia pun hidup dengan dirinya sendiri atau tanpa butuh pertolongan orang lain, terlebih pertolongan Tuhan. Saudara-saudari kekasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, dan segala sesuatu yang mendatangkan duka cita itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena dosa, manusia tidak dapat berbuat untuk menolong dirinya sendiri. Oleh sebab itu, melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, melalui penebusannya, kita beroleh keselamatan. Melalui penebusan Yesus Kristus, Tuhan mau menolong kita. Dan karena dosa-dosa kita itu juga menggambarkan bagaimana kelemahan kita di dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa manusia menolong manusia. Tetapi harus ada yang bisa menolong melebihi dari apa yang kita miliki, yaitu Tuhan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini boleh menjadi kekuatan kepada kita dan dikatakan dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah penolongku. Hal ini mau mengatakan bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai kita, menolong kita di dalam keadaan apapun. Pertolongan akan datang ketika kita dalam keadaan perlu ditolong. Oleh sebab itu, nats yang menyapa kita ini boleh menjadi semangat yang baru, terlebih di suasana tahun baru yang masih kita rasakan saat ini.
dikatakan bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Oleh sebab itu di tahun baru ini segala kegagalan yang membuat kita menjadi takut, segala kegagalan di tahun-tahun yang lalu yang membuat kita khawatir akan kehidupan ini, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini memberikan semangat yang baru buat kita. Dikatakan Ia menolong kita, Ia senantiasa menolong kita. Aku tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadi penolong kita, Ialah yang memberikan kehidupan, Ia yang punya kuasa atas kehidupan. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap kita ketika Tuhan senantiasa menolong kita dan bersama dengan kita? Saudara-saudariku yang kekasih, mari kita melangkah di tengah-tengah kehidupan kita yang baru ini. Melangkah menjauhkan dari kita keraguan, melangkah menjauhkan kita dari ketakutan, karena Tuhan senantiasa menolong kita. Kenapa kita harus takut ketika Tuhan bersama dengan kita? Karena ketika Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang bisa melawan kita, karena Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam pertolongan Tuhan, karena itulah yang memampukan kita, yang menjamini kita untuk senantiasa hidup di dalam kemenangan. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan menang. Dengan kekuatan manusia sendiri ia tidak akan menang. Tetapi bersama dengan Tuhan, maka ia akan memenangkan segala sesuatu yang membuat jadi rasa. Hiduplah di dalam pertolongan Tuhan yang memampukan kita jauh dari keraguan, jauh dari ketakutan. Karena ia senantiasa di dalam kehidupan kita, yang sedang letih lesu, yang sedang tidak berdaya, yang punya pergumulan, hanya Tuhan yang menolong kita. Kalau kita memiliki sahabat, kalau kita memiliki teman, mereka punya keterbatasan, tetapi pertolongan Tuhan tanpa batas. Pertolongan Tuhan tanpa dibatasi dengan waktu. Ia selalu setia, karena Tuhan yang kita kenal hari ini dan untuk esok dan untuk selama-lamanya adalah Tuhan yang sama, yang selalu setia kepada kita untuk memberikan kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita melangkahi kehidupan kita di satu hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan, kabar gembira buat kita, dan kita sangat senang Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk bahagia. Tuhan memberkati.